Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة النبوية. Nah, qala rahimahullahu taala, dalam pembahasan al-matruk sekarang ya. Taib intahina membahas al-matruk. Qala rahimahullahu taala was-salisu al-munkaru ala ra'yi man la yashtaritu fil munkari qaidal mukhalafah. Yang ketiga, yakni ta'an, jenis yang ketiga. Ini maksud ta'an yang ketiga adalah apa? Fuhsyul ghalat. Ya. Fuhsyu ghalatihi. 6. Rawi atau hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang disifati sebagai apa? Fuhsyul ghalat. Dia sangat parah hafalannya. Sangat parah kesalahannya, maka ini dinamakan al-munkar. Dinamakan al-munkar. 6. Al-munkar ala ra'yin, yakni ala ra'yi man la yashtaritu fil munkari qaidal mukhalafah. Ya, munkar dinamakan munkar menurut pendapat ulama yang tidak mempersyaratkan mukhalafah pada al-munkar. Ya, pada al-munkar. Taib. Taib, sebelum kita lanjut di sini berkenaan dengan al-matruk, butuh saya tambahkan sedikit. 6. Al-matruk ini dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wal qismu tsani min aqsamil mardud wa huwa ma yakunu bisababi tuhmati rawi bil kadzib. Matruk yakni hadis dikatakan matruk disebabkan adanya perawi yang muttaham bil kadzib di dalamnya, dan sudah kita sebutkan bentuk-bentuk rawi yang muttaham, sebab-sebab rawi itu muttaham bil kadzib. Nah, kemudian al-matruk ini tidak hanya diitlakkan untuk hadis yang di dalam sanadnya ada muttaham bil kadzib, tapi juga diitlakkan untuk hadis-hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang fuhsyul ghalat. Ya, di derajat yang ketiga nanti, atau di bentuk yang ketiga maksud saya, ta'an yang ketiga, fuhsyul ghalat. yakni yang sangat parah sangat parah hafalannya, sangat parah kesalahannya. Maka rawi yang di dalam sanadnya atau hadis yang di dalam sanadnya ada fuhsyul ghalat, ini juga dinamakan matruk. Misalnya dalam lafaz-lafaz jarh wa ta'dil, dalam lafaz-lafaz jarh wa ta'dil, rawi yang fuhsyul ghalat itu biasanya ditakbir dengan kata masalan dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan, atau misalnya dikatakan wahin atau wahin bimarrah. Wahin bimarrah. Sangat lemah sekali. Wahin bimarrah. Nah, rawi-rawi yang dikatakan wahin itu sudah dhaif jiddan. Apalagi kalau ditambahkan marrah, wahin bimarrah, yang sangat lemah sekali. Sangat jelek sekali hafalannya, maka hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang dikatakan wahin bimarrah, maka ini juga hadisnya bisa dikatakan apa? Matruk. Ya. Nah, atau misalnya rawi-rawi yang para ulama ittafaqu atau tarakuhu, misalnya tarakuhu, mereka para ulama meninggalkannya. Para ulama meninggalkannya. Nah, maka ini hadisnya juga matruk. Atau misalnya rawi-rawi yang dikatakan oleh para ulama, masalan la tahillu riwayatu an, tidak halal meriwayatkan darinya.
tapi tidak ditasri bahwa dia ini kadzab, tidak ada keterangan kadzab, cuma dikatakan la tahillu riwayatu an, tidak halal meriwayatkan darinya. Maka ini juga hadisnya bisa dikatakan apa? Juga dinamakan matruk. Juga dinamakan apa? Matruk. Taib. Kemudian mereka juga mengitlaqkan kata al-matruk untuk hadis-hadis ya, seperti yang kita sebutkan ya, matannya jelas batil, tidak mungkin bagian dari ajaran Islam, ya, maka mereka katakan ini hadis matruk selama tidak ada perawi kadzab di dalamnya. Karena kalau ada perawi kadzab, mereka akan katakan dia maudhu, hadis maudhu. Tapi karena tidak ada kadzab di dalamnya, ya, rawinya mungkin doif dan semacamnya seperti kita sudah sebutkan kemarin dalam bentuk yang kedua, pada bentuk yang kedua pada muttaham bil kadzib, maka juga diitlaqkan padanya hadis matruk. Taib. Selanjutnya yang ketiga, yakni rawi-rawi yang fuhsyul ghalab. Sudah disebutkan ya tadi bahwasanya hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang fuhsyul ghalab, para ulama juga itlaqkan atau sifati hadisnya dengan matruk. Ya, sifati hadisnya dengan matruk. Dan ini yang masyhur. Ini yang masyhur. Hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang fuhsyul ghalab. Dikatakan misalnya dia apa? Wahin bimarrah. Ya, wahin bimarrah, maka mereka menamakan mensifati hadisnya dengan matruk. Ya. Adapun pendapat sebagian ulama ini yang disyaratkan di sini oleh Ibnu Hajar, wasalitsu al-munkaru ala ra'yin, yani ala ra'yi man la yashtaritul munkar qaidal mukhalafah. Ya. Rawi-rawi atau hadis-hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang hafalannya sangat parah, kesalahannya sangat parah, fuhsyul ghalab, ya. Maka ini juga apa dinamakan oleh sebagian ulama dengan nama mungkar. Siapa yang berpendapat seperti ini? Yakni bagi para ulama ya yang tidak mempersyaratkan mukhalafah pada mungkar. Yang tidak mempersyaratkan apa? Mukhalafah pada hadis mungkar. Sudah berlalu kemarin ya dalam pembahasan al-munkar bahwa istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk mungkar adalah mukhalafatul dhaif liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang dhaif terhadap rawi yang lebih utama dibandingkan dirinya. Dan dia marjuh. Maka rawi atau riwayat rawi yang dhaif ini dikatakan mungkar. 6. Saya lupa apakah kita sudah sebutkan pendapat yang lain dari mungkar atau belum. Kalau belum berarti saya lupa sebutkan. 6. Tidak apa-apa kita sebutkan di sini. La ba'sabi, kalaupun sudah ya tidak apa-apa membabil meroja ya. Jadi definisi yang kedua dari mungkar di kalangan para ulama adalah mungkar karena tafarrud. Jadi ada mungkar karena mukhalafah dan ada al-mungkar karena at-tafarrud. Yaitu tafarrudnya seorang perawi yang mana perawi ini apa namanya? Tidak bisa tafarrud. Tidak bisa tafarrud dikarenakan apa? Dia rawi yang hafalannya sangat jelek. Ya. Hafalannya sangat parah, ya. 6. Hadis-hadisnya sangat banyak salah, lantas dia bersendiri meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Ini dikatakan fuhsyul ghalat orang seperti ini, yakni orang yang sangat parah kesalahannya, sangat buruk hafalannya, lantas dia apa? Bersendirian meriwayatkan hadis. Maka hadis ini dikatakan mungkar. Yani mungkar karena tafarrud. Mungkar karena tafarrud. Makanya kata beliau rahimahullahu taala, hadis yang di dalam sanadnya ada fuhsyul ghalat, maka itu dinamakan mungkar menurut ulama yang tidak mempersyaratkan mukhalafah. Dan ini pendapat yang benar. Yakni mungkar tidak identik dengan mukhalafatul dhaif, tapi juga mungkar ya bisa bermakna apa? At-tafarrud. Karena itu Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala sebutkan dalam Al-Muqidhah dua jenis mungkar ini. Ya, bahwa mungkar diitlaqkan untuk dua perkara. Yang pertama karena mukhalafah, ya, dan yang kedua karena tafarrud. Karena apa? Tafarrud. 6. Maka kita bisa katakan bahwa untuk jenjang atau untuk ta'an yang ketiga, untuk kritikan yang ketiga yaitu apa? Yaitu fuhsyul ghalat. Hadis yang di dalam sanadnya ada fuhsyul ghalat, maka bisa dinamakan dia mungkar dan bisa juga dikatakan dia matruk. Bisa dikatakan mungkar dan bisa juga dikatakan matruk. Taib. Wa kadzar rabi'u wal khamis. Ya.
Faman fahusya, demikian pula yang keempat dan yang kelima. Jadi 3, 4, 5. Yang ketiga, faman fahusya ghalatuhu, yang parah kesalahannya. Yang keempat, katsura ghaflatuhu. Dan yang kelima, au dhahara fisquhu fahadithuhu munkar. Maka hadisnya semuanya dikatakan munkar bagi siapa? Bagi yang tidak mempersyaratkan mukhalafah. Kenapa? Karena di antara bentuk munkar adalah tafarrud. Ya. Tafarrud siapa? Tafarrudnya rawi-rawi yang tidak pantas tafarrud, dikarenakan dobatnya yang sangat lemah. Dikarenakan apa? Dobatnya yang sangat lemah. Jelas ya? Dikarenakan dobatnya yang sangat lemah, maka dia tidak bisa tafarrud. Kapan dia tafarrud? Maka hadisnya dinamakan mungkar. Nah, dan demikian pula kita bisa mengitlakkan untuk rawi-rawi yang semacam ini hadisnya bisa juga dikatakan matruk. Ya, rawi-rawi yang di dalamnya hadis-hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang fasik. Fasik, dia peminum khamar. Ya, dia peminum apa? Khamar. 6. Atau dia misalnya berjudi, tapi dia misalnya dia alim ya, dia maksudnya bukan alim. Dia punya hafalan yang kuat dan dia punya banyak hafalan hadis, tapi dia fasik. Ya, dia fasik. Maka seperti ini hadisnya juga matruk, ditinggalkan. Walaupun bagaimanapun kuatnya hafalannya. Tapi dia fasik, maka hadisnya ditinggalkan oleh para ulama, matruk. Maka bisa kita katakan matruk dan bisa juga dikatakan mungkar dikarenakan di antara itlaqat mungkar adalah apa? Tafarrudu ar-rawi ad-dhaif. Ya, bersendiriannya rawi dhaif meriwayatkan satu hadis. Nah, dengan tingkat tidak sembarang dhaif, dengan tingkat kedhaifan yang parah. Ya, tingkat kedhaifan yang parah. Imma dhaifnya dikarenakan dobatnya yaitu fahusya ghalatuhu atau kasrat ghaflatuhu atau apa namanya? Dhaif yang parahnya itu mengarah kepada adalahnya. Misalnya dia fasik. Misalnya dia fasik. Baik, ini 1 sampai 5 selesai. 1 maudhu, 2 ya, 2 matruk, 3, 4, 5 bisa dikatakan matruk, bisa juga dikatakan mungkar. Bisa juga dikatakan apa? Mungkar. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tsumma qala rahimahullahu taala, "Tsummal wahamu wa huwal qismus sadis." Ya, jenis ta'an yang ke-6 yaitu al-waham. Waham ini keliru. Kekeliruan yang apa namanya? Disebabkan karena salah hafalnya perawi. Di mana rawi ini asalnya dia punya dhabt yang bagus. Asalnya dia punya dhabt yang bagus, tapi yang namanya manusia, sekuat apapun dhabtnya akan ada hadis-hadis yang dia waham di dalamnya. Makanya waham ini identik dengan kekeliruan yang apa namanya? Kekeliruan yang dilakukan oleh rawi-rawi yang bagus hafalannya. Adapun rawi-rawi yang asalnya sudah jelek hafalannya, dia masuk ke situ tuh, fuhsyul ghalat sama al-ghuflah, kasratul ghuflah. Itu rawi-rawi yang asalnya memang dhaif. Nah, makanya al-waham ini masuk dalam pembahasan al-mu'allal. Kata beliau, wa inna ma ufsiha bihi li tulil fasli. Ya. Sengaja disebutkan al-waham ya, apa namanya? Disebutkan secara apa namanya? Tegas ya. Summal wahamu. Kalau yang tadi kan cuma disebutkan apa? Kadzarrabi wal khamis, keempat dan yang kelima. Kan gitu. Enggak disebutkan apa namanya yang keempat dan kelima. Ya. Walaupun sudah disebutkan di awal kan secara apa? Secara laf. Ya. Disebutkan secara global, disebutkan empat dan yang kelima. Apa yang keempat dan yang kelima apa? Cuman ketika di nasyr, dijabarkan, beliau cuma mengatakan wa kadzarrabi wal khamis. Nah, kemudian dikatakan summal waham. Setelah itu disebutkan ditansis, diifsah, disebutkan apa ta'annya yaitu waham. Kenapa saya sebutkan waham? Kenapa saya tidak katakan summal khamis, summas sadis sebagaimana sebelumnya saya katakan wa kadzar rabi wal khamis, yang keempat dan kelima. Tidak diulangi, dicukupkan dengan apa yang sudah tersebut sebelumnya. Tapi ketika menyebutkan waham, Al-Hafidz tidak mengatakan summas sadis. Kemudian ta'an yang keenam, enggak, tapi langsung beliau sebutkan summal wahamu. Kata beliau, wa inna ma ufsiha, sengaja saya sebutkan namanya al-waham ini, saya tidak mengatakan as-sadis litulil fasal karena panjangnya pembahasannya. Khawatir kalau pembahasan kepanjangan, orang enggak tahu ini pembahasan apa. Maka di awal sudah ditambih lagi bahwa ini pembahasan al-waham.
Nah, al-waham ini banyak bentuknya. Ya, al-waham ini banyak bentuknya, banyak apa macam-macamnya. Nah, namun kekeliruan yang terjadi dikarenakan al-waham itu di hadis yang di dalam sanadnya terdapat kekeliruan dikarenakan wahamur rawi, itu dinamakan al-mu'allal. Dinamakan apa? Al-mu'allal. Saya katakan tadi bahwa al-waham ini terjadinya pada rawi-rawi yang makbul, yang siqo ataupun yang hasan. Yani asal dobotnya dia bagus. Asal dobotnya dia bagus. Cuman yang namanya rawi, tidak ada satupun rawi yang siqo kecuali ada salahnya. Nah, salah ini yang merupakan waham. Jelas ya? Maka waham tidak diitlakkan untuk kesalahan pada rawi-rawi yang asalnya sudah doif. Ya, asalnya sudah doif. Waham itu diitlakkan atau konotasinya kepada kesalahan rawi-rawi yang asalnya siqo atau soduk. Kemudian dia salah, nah, itu namanya waham. Kenapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan waham ini, ya, hadis yang di dalamnya terdapat waham perawi dinamakan mu'allal. Dan kita akan terangkan bahwa mu'allal itu adalah apa? Hadis-hadis yang zahirnya sahih. Zahirnya sahih berarti rawi-rawinya siqo, rawi-rawinya hasan. Tidak ada rawi dhaif di dalamnya. Seandainya ada rawi dhaif, tidak mungkin dikatakan mu'allal. Tidak mungkin dikatakan apa? Mu'allal. Jelas ya? Nah, jadi waham ini adalah kekeliruan dari rawi yang siqah atau rawi yang saduk, rawi yang makbul lah. Nah, rawi yang makbul. Kata beliau rahimahullah, ini tuliya alaihi ay al-waham. Kalau wahamnya diketahui bil qara'in ad-dallati bil qara'in ad-dallati ala wahami rawihi min wasli mursalin aw munqati'in aw idkhali haditsin fi haditsin aw nahwi dzalik min al-asya'il qadihah wa tahsulu ma'rifatu dzalika bi kasrati tatabbu'i wa jam'il turuqi fa hadza huwal mu'allal. Kata beliau, kalau kekeliruan perawi tersebut diketahui dengan qara'in, dengan indikator, ya, yang menunjukkan akan kesalahan perawinya. Indikatornya macam-macam, bisa internal, bisa eksternal. Bisa fi nafsil hadis, bisa di luar hadis. Nah, kadang qara'in, kalau waham perawi tersebut diketahui dengan qara'in yang menunjukkan kesalahan perawi. Misalnya dia menyambung hadis yang mursal. Misalnya hadis yang sahihnya adalah tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang perawi yang thiqah atau saduk salah hafal, dia tambahkan sahabat di tengah-tengahnya. Misalnya asal hadisnya Al Hasan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perawi yang waham, dia tambahkan Al Hasan misalnya dari an Anas, ya, masalan, au an Jabir bin Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kan bersambung, tidak jadi mursal. Au munqati, asalnya sanatnya munqati, ya, sanatnya munqati, kemudian datang perawi thiqah, perawi makbul, salah hafal dia tambahkan perawi di antara rawi yang munqati ini. Namanya al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, asalnya munqati tapi dia datang afan. Asalnya munqati, yang benarnya munqati, afan. Kemudian dia tambahkan perawi di antara keduanya. Ya. Menambahkan apa? Rawi di antara keduanya. Nah, di mana asalnya ini munqati. Asalnya apa? Munqati. Tapi kemudian warid dalam sebagian jalan ada perantara di antara keduanya. Ya, dan ini muncul karena kesalahhafalan dia. Muncul karena apa? Salah hafalnya dia. Ini namanya apa? Waslil munqati. Dia menyambung hadis yang munqati, tapi dia sambung. Bukan al-mazid fi muttasil asanid, ya. Kebalik. Bukan al-mazid. Kalau al-mazid fi muttasil asanid, ya, menambahkan rawi pada sanad yang sudah bersambung. 6. Labas. Jadi waslil munqati, yakni asalnya munqati hadisnya, dan itulah jalan yang benar, munqati, tapi karena kesalahhafalan dia menyebutkan perantara di antaranya, sehingga jadilah dia bersambung padahal tidak benar. Ini sanadnya aslinya munqati. 6. Au idkhali haditsin fi hadis, atau dia memasukkan hadis yang satu ke dalam hadis yang lain. Ini nanti ada pembahasan mudraj. Pembahasan apa? Al-mudraj. 6. Kemudian au nahwi dzalik, atau semacamnya minal asya al-qadihah. Berupa apa? Kesalahan-kesalahan yang qadihah. Ini garis bawah al-qadihah. Menunjukkan kalau hal-hal seperti itu, ya, kalau kesalahannya itu tidak qadihah, maka itu bukan mu'allal namanya.
Jadi mu'allal itu kalau illatnya qadihah, merusak. Maka ini qadihah butuh digaris bawahi. Ya. Ikhrajan, ya, ihtirazan minal ilalil lati ya ghairu qadihah. Untuk memisahkan, mengeluarkan illat-illat waham dari perawi tapi tidak merusak keabsahan hadis. Dia waham, betul salah, tapi kesalahan hafalan dia itu tidak merusak keabsahan hadis. Nah, kata beliau selanjutnya, wa tahsulu ma'rifatu dzalika bi kasrati tatabbu' wa jam'i turuq. Kemudian kekeliruannya tersebut ketahuan dengan banyaknya tatabbu', ya, banyaknya menelusuri jalan-jalan hadis, menghimpun semua jalan-jalan hadis, maka inilah yang dinamakan fahadza huwal mu'allal. Inilah yang dinamakan apa? Al-mu'allal. 6. Sekarang yang dibahas di sini adalah al-mu'allal. Al-mu'allal, ya, dari kata allalah, ya, isim maf'ul dari kata allala, yu'allilu ta'lilan, mu'allil mu'allal. Yani hadis yang dihukumi oleh para ulama di situ ada illat. Mu'allal adalah hadis yang dinisbatkan padanya apa? Dinisbatkan padanya illah, dikatakan mu'allal. Ya, fi'il madinya allala, wazan fa'ala yang diantara maknanya adalah an-nisbah, penisbatan. Maka hadis yang dikatakan mu'allal yakni dinisbatkan padanya illat, ada cacat padanya. Dan mu'allal juga dinamakan ma'lul. Ya, dinamakan juga apa? Ma'lul. Ini juga ibarat yang warid dan masyhur di kalangan para ulama ahli ilal. Mereka menamakan apa? Ma'lul. Ya. Hadis yang ma'lul yakni hadis yang terkena illat, yang padanya ada illat. Dan ada juga yang mentakbir dengan kata al-mu'allu. Al-mu'allu tapi ini jarang. Ya, yang paling banyak ini al-ma'lul dengan al-mu'allal. Jadi ini tiga ibarat di kalangan para ulama, tiga istilah di kalangan para ulama untuk mensifati satu musamma yang sama. Ada tiga penamaan untuk menamakan satu hal yang sama, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat waham yang qadihah, yang mana waham qadihah ini diketahui melalui qara'in dan jam'i turuq. Ya, maka dinamakan dia ma'lul, dinamakan juga mu'allal, dinamakan juga apa? Al-mu'allu. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa min aghmadi anwa'i ulumil hadits wa adaqqiha. Wa la yaqumu bihi illa man razaqahu Allah taala fahman saqiba. Baik, sebelumnya beliau rahimahullahu taala tidak menyebutkan definisi al-mu'allal itu apa. Beliau hanya menyebutkan penjelasan secara global di sini. Bahwa al-mu'allal adalah al-waham, ya. 6. Kata beliau ini tuli alaihi yani al-waham bil qara'in adalla ala wahmi rawihi ila akhir. Nah, ini bayan, bukan ta'rif dari al-mu'allal. Taib, al-mu'allal ataupun illah qadihah, karena al-mu'allal adalah isim maf'ul dari kata apa? Isim maf'ul dari kata illat. Ya, allala. Nah, yakni dinisbatkan padanya illah. Illah di kalangan para ulama itu ada dua. Illah di kalangan para ulama ada dua. Illah kan bermakna cacat kan? Bermakna cacat. Atau kalau kita mau simpelkan illat ya waham. Illat itu adalah al-waham. Kekeliruan perawi. Nah, illat itu ada dua. Ada illat yang qadihah dan ada illat yang ghairu qadihah. Ada illat yang qadihah dan illat ghairu qadihah. Ada illat yang merusak qadihah, yang merusak keabsahan hadis, dan ada illat yang ghairu qadihah, tidak merusak keabsahan hadis. Memang ada salah hafal di dalamnya, tapi salah hafalnya dia ini tidak mengganggu keabsahan hadis. Nah, illat yang ghairu qadihah, misalnya ada seorang rawi mudallis pakai an. Rawi mudallis dia sikoh. Dia pakai an. Maka ini illat. Mudallis pakai an kan tidak diterima. Munqati. Tapi kan zahirnya bersambung, maka ini illat. Ini apa? Illat. Kemudian ditemukan dalam jalan lain hadis tersebut
si mudallis menggunakan sami'tu. Maka di sini kita katakan an-anah mudallis di riwayat ini memang menjadi illat, tapi illatnya ghairu qadihah, sudah tidak merusak. Kenapa? Karena sudah sabit di jalan yang lain dia pakai sigo tahdits. Ini namanya illah ghairu qadihah. Atau misalnya terjadi ikhtilaf. Terjadi apa? Ikhtilaf. Nah, ada rawi yang meriwayatkan hadis secara mausul. Disebutkan tabi'in, sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara rawi yang satu meriwayatkan hadis yang sama secara mursal. Tabi'in langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini illah atau bukan? Jawabannya ini illat. Karena terjadi mukhalafah, berarti ada yang keliru. Ketika terjadi mukhalafah dalam riwayat, berarti ada waham. Ada yang waham salah satunya mereka ini. Maka ini sudah namanya apa? Namanya illat. Kemudian kita lihat, ternyata rawi yang meriwayatkan secara mausul, yang menyebutkan sahabat, itu lebih kuat hafalannya dibandingkan yang meriwayatkan secara mursal. Misalnya yang meriwayatkan secara mursal soduk atau sikoh. Sementara yang meriwayatkannya mausulan, bersambung lengkap sanadnya, disebutkan sahabatnya, itu misalnya dia siqatun sabat. Siqatun sabat. Maka keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti ini, ketika rawi yang siqah atau rawi soduk meriwayatkan secara mursal, sementara siqatun sabat meriwayatkan secara mausul, tentunya apa? Kita kuatkan rawi yang siqatun sabat. Kita katakan yang benar dalam hadis ini adalah riwayat yang mausul. Adapun riwayat yang mursal ini salah. Ya. Kalah kuat hafalan perawinya. Maka ini dihukumi apa? Syadz. Maka yang seperti ini illat, tapi illatnya ghairu qadihah, tidak merusak keabsahan hadis. Kenapa? Karena yang rojih adalah yang mausul. Seandainya yang rojih adalah yang mursal, maka kita katakan iya itu illat qadihah. Karena merusak keabsahan hadis. Yang tadinya mausul ternyata yang benarnya mursal. Mursal doif. Berarti merusak keabsahan hadis. Adapun ini mursal dengan mausul, ternyata yang lebih kuat perawinya adalah yang mausul. Kalau begitu ya mursal lemah. Ya, maka yang benarnya adalah jalan yang bersambung. Tidak ada masalah, tidak merusak keabsahan hadis. Adanya penyelisihan di sini, adanya penyelisihan dari rawi yang thiqah atau rawi yang saduq tadi, itu memang illat, tapi illatnya ghairu qadihah. Kenapa? Karena dia yang marjuh. Karena jalan yang mursal yang marjuh. Jelas ya? Ini juga illat ghairu qadihah. 6. Hadis yang di dalamnya ada illat yang ghairu qadihah, itu para ulama tidak itlakkan padanya penamaan mu'allal atau ma'lul. Mereka enggak akan namakan, mereka tidak akan mensifati hadis yang di dalam sanadnya memang ada illah, tapi illatnya ghairu qadihah, mereka tidak akan sifati bahwa ini hadis ma'lul atau ini hadis mu'allal misalnya. Ya. Kenapa? Karena illatnya ghairu qadihah. Mereka tidak mengitlakkan kata ma'lul dan mu'allal pada hadis-hadis yang di dalamnya ada illat tapi ghairu qadihah. Jenis illat yang kedua adalah illat yang qadihah. Tadi illat ghairu qadihah, afwan. Tadi illat ghairu qadihah. Jenis yang kedua adalah illat yang qadihah, illat yang merusak keabsahan hadis. 6. Di mana antara illat qadihah dengan ghairu qadihah sama. Dia juga sama-sama tersembunyi, juga hanya bisa diketahui dengan mengumpulkan jalan, dengan tatabbu dan seterusnya. Intinya asalnya baik qadihah maupun ghairu qadihah sama-sama terselubung, sama-sama tersembunyi illatnya. Yang membedakan ini tidak merusak, itu merusak. Nah, hadis yang di dalam sanadnya ada illat yang qadihah, inilah yang diitlakkan oleh para ulama nama al-ma'lul atau al-mu'allal. Al-ma'lul atau al-mu'allal. Jelas ya? Jadi kalau kita mau katakan bahwa apa itu illat, kita bisa definisikan illat adalah sababun ghamidun khafi. Ya. Sababun ghamidun khafi. Sebab yang rumit lagi tersembunyi. Ya. Sebab yang rumit lagi tersembunyi. Ini illat. Kalau dia qadihah, maka para ulama menambahkan definisi. Kalau dia qadihah, maka ada tambahan definisinya, kata para ulama, illat yang qadihah adalah
sababun ghamidun khafi. Sebab yang dimaksud di sini adalah cacat. Ya. Cacat yang rumit untuk menemukannya, tidak simpel menemukannya. Dia gomit, rumit, harus mengumpulkan jalan-jalan. Tatabbu jalan-jalan. Khafi, terselubung, tersembunyi. Ya. Kenapa tersembunyi? Akan disebutkan nanti. Dia tersembunyi. Taqdahu fi sihhatil hadis. Ya. Taqdahu fi sihhatil hadis. Yang mana illat ini yaqdahu fi sihhatil hadis. Sabab ya, kembali kepada sabab. Sababun ghamidun khafi yaqdahu. Merusak fi sihhatil hadis, merusak kesahihan hadis. Ma'anna dhahir as-salamatu minhu. Padahal lahiriah hadisnya selamat dari sebab ataupun illat tersebut. Nah, makanya dikatakan khafi. Kenapa khafi? Karena zahirnya tidak ada masalah. Dia tersembunyi di baliknya. Maka ini definisi dari illat ghairu qadihah. Sababun ghamidun khafi. Ini sampai sini juga ta'rif dari illat yang ghairu qadihah. Illat yang tidak merusak juga sama. Dia ghamid, dia khafi. Tapi kalau dia qadihah, maka yaqdahu fi sihhatil hadis ma'anna dhahirahu as-salamatu minhu. 6. Zahirnya selamat darinya. Selamat dari illat yang qadihah tersebut. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sudah menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui adanya waham, adanya illat itu bukan perkara yang mudah. Ya. Harus ya memiliki qara'in, harus ada qara'in yang menunjukkan akan kesalahannya. Dan itu hanya bisa diketahui dengan menghimpun banyak jalan tatabbu pada tatabbu riwayat, sabr riwayat, jam'u turuq. 6. Dan di zaman dahulu para ulama menghafal semua jalan-jalan hadis. Ya. Ketika dikatakan Imam Ahmad menghafal alf hadis, 1 juta hadis. Yang 1 juta hadis bukan hanya hadis marfu, tapi juga mauquf, juga hadis maqtu. Kadang hadis maqtu bukan cuma 1 sanadnya, tapi 2, 3, 4, 5 sanadnya dihafal semua sanad-sanadnya. Hadis mauquf kadang 10 sanadnya dihafal semua 10 sanadnya. Hadis marfu kadang 100 sanadnya dihafal semua sanad misalnya. Iya. Maka karena mereka sudah menghafal semua jalan-jalannya, sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui ketika ada kesalahan. Karena itulah yang berbicara dalam bidang ini, dalam menentukan apakah ada illat di dalamnya atau tidak, hanyalah hufaz. Hanyalah mereka yang punya hafalan yang banyak, yang menghafal sebagian besar riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang berkembang yang tersebar di kalangan para ulama, baik marfu, mauquf maupun maqtu. Nah, karena itulah kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa huwa min aghmadi anwa'i ulumil hadis wa adaqiha. Mu'allal ini termasuk jenis atau mengetahui al-mu'allal termasuk ya ilmu hadis, jenis ilmu hadis yang paling rumit dan paling daqiq, paling rumit ya. Wala yaqumu bihi illa man razaqahullahu ta'ala fahman saqiba. Tidak ada yang bisa mengetahui, yang bisa menetapkan adanya illat dalam suatu hadis yang qadihah tentunya, kecuali orang yang Allah berikan, rezekikan kepadanya pemahaman yang mendalam, pemahaman yang kuat, wa hifdzan wasi'a, hafalan yang banyak. Tidak cukup pemahaman, harus hafal banyak jalan-jalannya. Wa ma'rifatan tammah bimaratibir ruwat, juga harus memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap maratib arwat. Ya, karena sudah kita sebutkan bahwasanya para ulama mereka tidak hanya mencari illat, mereka tidak hanya mengecek apakah hadis tersebut ada illat qadihahnya, dia mu'allal atau bukan. Ketika hadis tersebut mereka dapati ada illat, maka step pertama sudah selesai dari tugas mereka. Langkah yang kedua adalah apa? Menetapkan siapa ini yang salah, siapa ini yang waham. Dan ini tidak kalah sulitnya dibandingkan yang pertama. Karena menentukan seorang perawi yang salah itu kan salah-salah ya, jatuhnya ghibah, kan begitu. Jatuhnya ghibah. Maka menentukan adanya penyakit dalam hadis, adanya ilat dalam hadis tidak lebih sulit dibandingkan menjatuhkan kesalahan atau menetapkan siapa yang salah di sini. Ya, makanya dibutuhkan pengetahuan yang sempurna terhadap maratibir ruwat. Dia tahu rawi-rawi ini
dia rawi-rawi ini dia fulan martabahnya di sini dari sisi sejarah wa ta'dil, dia begini, dia harus tahu semua rawi-rawi beserta martibnya. Wa malakatan qawiyatan bil asani wal mutun. Dan juga harus apa? Ya, juga punya malakah, ya, punya malakah keilmuan yang kuat berkenaan dengan sanad-sanad dan matan. Ya, betapa banyak para ulama mentaklil suatu hadis karena dia mengatakan la arifu hadza, al hadis, saya tidak kenal hadis ini. Yani matan dengan sanad seperti ini kami enggak tahu. Nah, matan dengan sanad seperti ini kami enggak tahu. Baik. Misalnya ada hadis. Hadis ini mereka sudah keliling cari-cari jalannya, kumpulkan jalannya, sudah rihlah, mereka mendapatkan ternyata hadis ini punya 50 jalan. Dan mereka semua hafalkan 50 jalan itu. Tiba-tiba ada satu orang meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang berbeda, belum pernah mereka hafal, belum pernah mereka dengar sebelumnya. Seperti kemarin ya, igrab. Ya. Maka ini mereka bisa jadikan dalil bahwa ini jalan salah ini. Ini jalan hadis ini kami semua, bukan cuma dia. Mereka para pakar sepakat bahwa hadis ini cuma punya 50 jalan, jalan-jalannya ini nih, kami semua sudah hafal. Nah, ada jalan baru. Mereka langsung katakan ini jalan salah. Yang benarnya ini. Yang benarnya ini. Atau misalnya ada satu hadis dengan matan ini itu masyhur dari riwayatnya Abdullah bin Abbas, semuanya. Ya kan para pakar juga, mereka juga sudah pada tahu lah. Ya. Hadis ini dengan matan ini yang masyhur dia dari musnadnya Ibnu Abbas, yakni sahabatnya adalah Ibnu Abbas. Semua yang meriwayatkan hadis ini walaupun di bawahnya berbeda-beda, jalan-jalannya berbeda, ada sampai 100 jalan atau bahkan 200 jalan di bawahnya, tapi semuanya berujung ke Ibnu Abbas. Tiba-tiba ada seorang meriwayatkan matan tersebut, ya, dengan sanad yang sama dengan mereka, tapi dia nisbatkan kepada Ibnu Umar. Dia jadikan ke dalam musnadnya Ibnu Umar. Maka mereka akan mengatakan apa? Ini hadis salah, khata ini. Ya, yang benarnya innama huwa min hadis Ibnu Abbas. Yang benarnya ini matan hadis dari Ibnu Abbas, bukan Ibnu Umar. Ya. Dari mana mereka tahu ini? Karena mereka memiliki malakah qawiyah dengan apa? Hifdzan wasi'an yang berkenaan dengan sanad dan mutun. Ya. Misal contoh lain. Di Kufah. Ya. Kita sudah tahu bahwasanya di Kufah hadis-hadis itu tidak terlalu banyak. Maka para ulama menghafal semua hadis-hadis yang beredar di kota Kufah. Hadis-hadisnya para ulama Kufah. Hadis-hadisnya para ulama Kufah. Apakah secara umum atau orang per orang? Misalnya, berapa riwayatnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai? Dia punya riwayat berapa? Oh, riwayatnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dia punya 500. Sudah, para ulama hafal 500-nya. Semuanya dihafal 500-500-nya. Maka kapan? Suatu ketika mereka mendapati ada seorang yang membawakan sanad dan di dalamnya ada Ibrahim An-Nakhai, ya, di mana matannya jalannya tidak masuk dalam 500 itu, mereka langsung katakan ini salah. Sebersih apapun jalannya, sesahih apapun sanadnya, mereka akan katakan itu salah. Ya, itu maklul, itu muallalin. Kenapa? Karena ini tidak masuk dalam 500 hadisnya ini yang kami hafal. Dan semua hadisnya Ibrahim An-Nakhai sudah dihafal oleh, bukan cuma saya, banyak yang hafal jalan-jalannya. Makanya kamu bertanya kepada ulama manapun yang memiliki pengetahuan terhadap ilmu ilal, jawabannya pasti sama semua. Ini salah. Kenapa? Ya. Malakah menyatakan demikian? Malakah mereka menetapkan demikian? Jelas ya? 6. Karena itulah kata beliau, walihada lam yatakallam fihi illa al-qalilu min ahli hadha sya'an. Karena itulah tidak ada yang berkomentar dalam menetapkan suatu hadis ini mu'allal atau bukan, ma'lul atau tidak, kecuali segelintir ulama di bidang ini. Jadi bukan cuma ulama di bidang ini. Ulama di bidang ini saja sudah spesial. Muhaddisin itu spesial. Tapi tidak semua muhaddisin itu berbicara dalam masalah ilat. Ka Ali ibn al-Madini. Di antara yang berbicara dalam masalah ini seperti Ibnu al-Madini. Ya, dan sebelumnya Ibnu al-Madini tentunya siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi. 6. Atau Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi setabaqat ya dengan Ali ibn al-Madini. Setabaqat. 6. Ali ibn al-Madini wa Ahmad ibn Hanbal. Ya. Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari wa Yaqub ibn Syaibah wa Abi Hatim wa Abi Zur'ah wa Daraqutni. Wa Daraqutni. Ini para ulama yang
berbicara dalam hal ini. At-Tirmidzi rahimahullah juga punya kalam, Imamun Nasai juga punya kalam, ya. 6. Kemudian Ibnu Abi Hatim juga punya ijtihadatnya tersendiri, walaupun banyak beliau menukil dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah. 6. Maka hanya mereka lah yang berbicara, karena mereka yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas. Adapun yang lain, muhaddisin jumlahnya ribuan orang, ya, banyak yang bisa dikatakan muhaddis, tapi yang berbicara dalam ilmu ilal segelintir, terhitung pakai jari. Kata beliau, waqad taqsuru ibaratul muallili an iqamatil hujjah ala da'wahu kas-Sayrafi fi naqdid dinari wa dirhami. Kata beliau, terkadang para ulama, al-muallil di sini, al-muallil yakni para ulama tadi yang disebutkan, yang punya malakah yang sedikit jumlahnya itu, terkadang si muallil, si ulama yang menghukumi hadis yang muallal itu, taksuru ibaratuhu, yakni bagaimana caranya saya membahasakan ya, apa sebabnya ketika dia mengatakan ini hadis batil, ini hadis la yasih, ini hadis la aslalahu, ini dihukumi seperti itu. Kemudian ada yang nanya, apa alasannya? Mana dalilnya? Mana buktinya bahwa ini hadis la aslalahu, ini hadis batil, ini hadis la yasih? Mana buktinya? Terkadang mereka mau mentakbir apa yang ada dalam hati mereka berupa malakah, kepribadian itu yang sudah menjadi naluri mereka lah, bisa katakan begitu ya, sudah jadi naluri mereka. Ya. Kadang mereka tidak sanggup untuk membahasakan apa yang ada dalam hati mereka. Tidak sanggup untuk iqamatil hujjah, bukan karena tidak punya hujjah, tapi mereka tidak sulit untuk membahasakannya kepada orang-orang yang tidak paham. Saya mau bahasakan gimana? Kamu nggak paham. Saya mau katakan bilang ya apa ya? Kami ini hafal. Ya, kami ini bagaimana caranya kami menjelaskan kepada kamu? Ya, kata beliau kas-Sayrafi fi naqdi dinari wa dirham. Seperti Sayrafi ketika ditanya ini uang dirham dinar asli atau palsu, dia pegang kemudian dikatakan palsu. Apa buktimu? Ini palsu. Persis mirip sama persis. Apa buktimu? As-Sayrafi, gimana? Saya sudah naluri saya itu memegang uang asli sering, sehingga kapan saya pegang ada lain-lain sedikit saya akan katakan ini palsu. Tapi buktinya gimana? Sulit untuk mau iqamatul hujjah pada orang yang tidak punya apa namanya pengetahuan. Paling dia tinggal katakan sudah gini aja, kamu berprofesi seperti saya, ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kamu pegang uang asli, setelah itu kamu pegang uang palsu, ya kamu akan tahu kenapa saya jawab seperti itu. Ya, ini sebagaimana yang terjadi masyhur ya, kisah sudah pernah kita kisahkan juga pada seorang laki yang bertanya kepada siapa? Abu Hatim. Ya, bertanya kepada Abu Hatim atau Abu Zur'ah. Dia tanyakan ini, dia menanyakan 5 hadis. 5 hadis ini jawabannya sama semua. Jawabannya semua apa? Satunya dikatakan la yasih, satunya dikatakan batil, satunya dikatakan ini. Yang jelas 5-5-nya tidak ada yang benar. Salah semua. Padahal zahirnya sahih. Zahirnya apa? Sahih. Maka ditanya, apa buktimu? Apa dalilmu? Katanya, buktinya atau dalil saya adalah kamu datang kepada Abu Hatim, kamu datang kepada Muhammad bin Muslim bin Warrah, ini juga ulama pakar ilal di negeri Roy, kamu tanyakan kepada mereka hadis-hadis yang kamu tanyakan kepada saya. Kalau kamu dapati jawaban kami sama, maka ketahuilah ilmu ini ilham. Ya. Tapi kalau kamu mendapati jawaban kami berbeda, maka berarti masing-masing dari kami berbicara dengan hawa nafsu. Ya ini seenaknya hukumi gini-gini. Ya. Maka dia pun keliling kepada kepada Abu Hatim, kepada Muhammad bin Muslim bin Muarrah, kepada satu lagi ulama, saya lupa namanya. Dan jawaban mereka, walaupun mungkin takbirnya berbeda, tapi semua sepakat ini hadis tidak ada yang benar semua. 5-5-nya ini hadis tidak benar. Padahal zahirnya sahih. Ya. Yang Abu Hatim, yang Abu Zur'ah katakan batil, misalnya Abu Hatim mengatakan ini la yasih atau yang semacamnya. Beda takbirnya tapi semua sepakat bahwa ini 5-5-nya semuanya hadis salah. Ya. Nah, maka ini ilmu ilal ini ya, ilmu yang sangat yang tidak bisa didapatkan dengan melalui teori ya. Tapi hanya bisa didapatkan ya dengan kasratul mumarasah tentunya, dan penetapan ilmu ilal yang semacam ini wallahu a'lam bishawab. Untuk di zaman belakangan ini perkara yang sangat sulit, kalau nggak mau dikatakan mustahil. Nah, karena itulah yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala bahwasanya dalam masalah ilmu ilal ini bagi kita orang-orang belakangan yang ada hanyalah taklid kepada para imam. Taklid.
Kapan mereka mengatakan bahwa ini hadis la yasih? Walaupun kita mendapatkan banyak jalan-jalan tambahan, kemudian kita katakan ini bisa naik ke derajat hasan li ghairihi, tapi para ulama sudah vonis, sudah, maka ucapan mereka aula dibandingkan pemeriksaan kita. Ya, kenapa? Karena tadi mereka sudah punya malakah. Ya, mereka sudah punya malakah yang itu tidak bisa ditandingi dengan amalan ulama mutaakhirin. Sebanyak apapun dia, ya apa namanya, mumarasah dalam hal ini. Nah, jelas ya. Taib, jadi ini hadis al-mu'allal, intinya adalah hadis mu'allal, hadis yang zohirnya sohi, tapi di dalamnya ada illat dan illatnya qadihah. Illatnya qadihah. Dan itu dikarenakan wahamur rawi. Perawi. Taib, Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, taib bihadzal qadar, dan bentuk-bentuk mu'allal ini banyak. Kita bisa katakan bahwa mu'allal ini semacam apa ya? Semacam jins. Semacam jins, isim jins untuk semua hadis-hadis doif atau semua hadis-hadis yang zahirnya sahih tapi ternyata ada illat yang qadhiyah di dalamnya. Maka anwa'nya macam-macam. Misalnya hadis syadz. Hadis syadz itu masuk dalam kategori mu'allal juga karena syadz itu kan tampilannya sahih. Mukhalafatus thiqah, asalnya dia thiqah. Tapi setelah dikumpulkan jalan-jalan ternyata dia menyelisih yang lebih sahih dibandingkan dia. Baru ketahuan illatnya. Ya, lebih kuat dibandingkan dirinya. Baru ketahuan illatnya. Maka hadis syadz itu adalah nau' min anwa'il mu'allal. Salah satu jenis hadis mu'allal. Apalagi nanti akan datang mudraj. Mudraj juga jenis hadis yang mu'allal. Salah satu jenis dari jenis-jenis apa? Mu'allal. Karena mudraj juga nanti ketahuan setelah mengumpulkan jalan. Zahirnya sih sahih. Nah. Kemudian juga al-maqlub. Ya, juga apa? Al-maqlub. Kemudian al-mazid fi muttasil asanid. Al-mazid fi muttasil al-asanid. Ini juga diantara bentuknya atau sebagian bentuknya ada juga yang merupakan apa? Al-mu'allal. Ada juga yang merupakan mu'allal. Intinya adalah setiap hadis yang tampilan luarnya sahih tapi di dalamnya ada illat dan itu merusak keabsahan hadis, maka dia diitlaqkan padanya al-mu'allal. Nah, Allahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.